Perusahaan teknologi besar baru saja menghabiskan ratusan miliar dolar untuk membangun infrastruktur AI, dan hasilnya sejauh ini hanya sebagian kecil dari biaya yang dikeluarkan, jauh dari kata impas. Ini mungkin salah satu taruhan termahal dalam sejarah modern. Di balik antarmuka yang terlihat mulus, ada sesuatu yang jarang dipikirkan orang. Sebuah sistem fisik dengan keterbatasan di dunia nyata. Pusat data yang menghabiskan listrik dalam jumlah sangat besar. Jaringan listrik didorong mendekati kapasitasnya hanya untuk menjaga semuanya tetap berjalan. Dan semua ini bergantung pada tenaga kerja manusia tersembunyi yang dieksploitasi. Kamu tidak bisa tetap berada di luar dari semua ini. Kamu sudah berinteraksi dengannya setiap hari. Dunia sudah terlanjur berkomitmen pada sebuah sistem yang mungkin tidak bisa dihentikan. Inilah kebohongan AI bernilai triliunan dolar. Bab 1, bukti pembayaran yang tidak ingin dibaca siapapun. Pada tahun 2024, analis di Sequoia Capital mengajukan sebuah pertanyaan sederhana. Jika perusahaan AI terus menghabiskan uang seperti sekarang, berapa banyak uang yang harus dihasilkan industri ini setiap tahun agar pengeluaran itu masuk akal? Jawaban mereka adalah sekitar 600 miliar dolar per tahun. Itu bukan jumlah yang dihasilkan perusahaan AI saat ini. Itulah jumlah yang harus mereka hasilkan agar semua ini masuk akal secara finansial. Saat ini, AI generatif sudah benar-benar menghasilkan uang, miliaran dolar pendapatan tahunan di berbagai perusahaan seperti OpenAI dan Anthropic. Para analis memprediksi keuntungan yang didorong oleh AI bisa meningkat hingga triliunan dolar pada pertengahan tahun 2030-an. Namun banyak dari pendapatan yang dilaporkan sebenarnya bukanlah keuntungan sama sekali. Anthropic baru-baru ini meningkatkan pendapatannya menjadi ratusan juta per bulan pada tahun 2025. Kedengarannya luar biasa sampai Anda menyadari bahwa perusahaan itu juga diperkirakan akan merugi miliaran dolar sepanjang tahun. Pada pertengahan tahun 2025, OpenAI mendapatkan pendanaan senilai 10 miliar dolar. Tetapi karena biaya operasionalnya sangat tinggi, perusahaan itu meminta tambahan 8,3 miliar dolar hanya beberapa bulan kemudian. Dan XAI milik Elon Musk kabarnya menghabiskan lebih dari 1 miliar dolar setiap bulan hanya untuk tetap beroperasi. Ini adalah masalah yang serius. Masalah ini menyoroti sesuatu yang tidak suka dibicarakan orang. Dalam perangkat lunak tradisional, setelah produknya dibuat, menambah pengguna baru itu murah. Itulah mengapa perusahaan seperti Microsoft dan Adobe bisa menjadi sangat menguntungkan. Biaya untuk melayani pelanggan berikutnya pada dasarnya tidak ada. AI tidak seperti itu cara kerjanya. Setiap kali kamu mengajukan pertanyaan, itu membutuhkan biaya nyata. Jawabannya berasal dari interaksi rumit antara daya komputasi, listrik, dan infrastruktur, yang berarti peningkatan skala tidak secara otomatis membuat segalanya lebih efisien. Dalam beberapa kasus, justru sebaliknya. Semakin banyak orang menggunakan sistem ini, semakin mahal biaya operasionalnya. Perusahaan dan kelompok investasi terbesar di dunia sudah berkomitmen dengan pengeluaran tahunan yang melampaui 400 miliar dolar. Spekulasi pertumbuhan AI telah menjadi mesin inti dari SP500. Situasinya menjadi semakin meragukan ketika Anda menyadari bahwa pasar yang lebih luas, yang terdiri dari akun pensiun, reksadana indeks, dan investasi yang dianggap aman, kini sangat bergantung pada naik turunnya teknologi ini yang bahkan belum terbukti bisa menutup biayanya sendiri dalam skala besar. Jika masa depan ekonomi AI generatif begitu tidak pasti, mengapa setiap CEO perusahaan di dunia teknologi tampak begitu ngotot mempertaruhkan segalanya demi masa depannya? Menurut survei terbaru, sekitar 90% CEO mengatakan AI akan secara fundamental mengubah perusahaan mereka pada tahun 2028. Itu angka yang sangat besar. Tapi ketika Anda melihat data keuangan yang sebenarnya, kenyataannya sangat keras. Hanya 25% inisiatif AI yang benar-benar memberikan ROI sesuai harapan. 9 dari 10 eksekutif percaya teknologi ini sangat penting, tapi hanya sekitar 1 dari 4 yang bisa menjelaskan bagaimana teknologi ini benar-benar menghasilkan uang. Apa yang dulu terasa seperti strategi, sekarang tampak seperti tekanan dari sesama perusahaan. Dan Anda bisa melihatnya terjadi secara langsung. Setiap perusahaan berusaha saling mengungguli, berlomba-lomba meluncurkan inisiatif AI, membicarakan strategi yang mengutamakan AI, membeli GPU dalam jumlah besar, karena jika tidak membelinya, akan terlihat lebih buruk. Jika ini sama saja dengan versi korporat dari demam emas, tidak ada yang ingin menjadi orang yang datang tanpa sekop. Dan disitulah posisi kita sekarang. Infrastruktur sedang dibangun dengan kecepatan penuh. Pengeluaran sudah dialokasikan dan modal awal sudah terkumpul, tetapi imbal hasilnya nyaris tak mampu mengimbangi. Bab 2, kesuksesan yang justru membuatmu semakin miskin. Selama beberapa tahun terakhir, sebuah industri yang tumbuh diam-diam telah muncul untuk mendukung sistem AI. Hal-hal seperti pelabelan data,
moderasi konten, dan verifikasi output, semuanya telah berkembang menjadi tugas inti yang membuat model dapat digunakan di dunia nyata. Pada dasarnya, mereka adalah pembeda antara sistem mentah yang menghasilkan output kacau dan tidak pantas dengan sistem yang dapat menjawab pertanyaan tanpa mempermalukan perusahaan yang membuatnya. Semua pekerjaan itu terjadi di luar model itu sendiri. Di kantor-kantor dan lingkungan seperti pusat panggilan di tempat-tempat seperti Kenya, Filipina, dan India, ribuan pekerja menghabiskan hari-hari mereka memperbaiki kesalahan yang masih sering dibuat oleh sistem AI. Dalam beberapa kasus yang terdokumentasi, mereka hanya dibayar beberapa dolar per jam untuk menyaring konten kekerasan atau konten eksplisit. Menurut salah satu laporan, moderator konten di negara-negara dunia kedua dan ketiga menghadapi kombinasi trauma psikologis, upah rendah, dan penindasan terhadap pengorganisasian serikat pekerja. Kondisi yang dianggap tidak dapat diterima menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Barat. Ini terdengar kurang seperti terobosan futuristik dan lebih seperti sesuatu dari abad ke-19. Dan itu karena dalam beberapa hal memang demikian. Bahasa pemasaran seputar AI menyeratkan adanya otonomi, mesin yang dapat berpikir, belajar, dan bertindak, sepenuhnya menggantikan upaya manusia. Kenyataannya, lebih mendekati sesuatu yang lebih lama dan lebih kita kenal. Ini adalah sistem berlapis di mana bagian paling terlihat seperti puncak gunung es tampak bersih dan efisien. Sedangkan bagian yang paling tidak terlihat, inti dari sistem tersebut berantakan, memerlukan banyak tenaga kerja dan mudah diabaikan. Itu bukan berarti teknologinya palsu, tapi jika diperhatikan lagi, kata artificial dipaksa menjelaskan terlalu banyak hal. Sebagian besar pekerjaan yang membuat sistem-sistem ini berjalan masih sangat bergantung pada manusia. Sistem manusia itu tidak hilang ketika sistemnya berkembang. Bahkan, peranannya justru menjadi semakin penting. Ketika sistem bergantung pada infrastruktur komputasi yang sangat besar dan masukan manusia yang terus-menerus, maka struktur biayanya mulai terlihat sangat berbeda dari yang dibayangkan kebanyakan orang. Alih-alih mesin yang murni dan bisa terus menyempurnakan dirinya sendiri, yang Anda dapatkan justru sesuatu yang lebih mirip hibrida. Sebagian otomatis, sebagian lagi didukung secara manual, keduanya terus-menerus dipelihara. Pada awal ledakan AI, para peneliti menemukan bahwa persentase besar perusahaan yang menyebut diri mereka sebagai startup AI sebenarnya tidak menggunakan AI yang benar-benar berperan penting dalam produk inti mereka. Dalam beberapa kasus, angkanya bahkan mencapai 40%. Itu tidak selalu berarti penipuan, tetapi hal itu justru mengisyaratkan sesuatu yang bahkan lebih penting. Sejak awal, AI menjadi sebuah sinyal, cara untuk menarik pendanaan, membenarkan valuasi yang lebih tinggi, dan memposisikan diri di pasar di mana setiap orang tiba-tiba harus memiliki cerita tentang AI. Pada tahun 2024, sekitar 78% dari semua perusahaan melaporkan telah menggunakan AI dalam beberapa bentuk. Hanya setahun kemudian, 61% dari seluruh modal ventura global mengalir ke bisnis yang berhubungan dengan AI. Anda mungkin berharap bahwa setelah semua adopsi dan investasi ini, kita akan melihat hasil yang jelas dan konsisten. Sebaliknya, keuntungan sangat terkonsentrasi, dengan sekitar 75% manfaat finansial dinikmati hanya oleh 20% perusahaan. Ternyata, sebagian besar perusahaan yang membicarakan tentang AI sebenarnya tidak menghasilkan banyak uang darinya. Mereka bereksperimen, menerapkan fitur, dan mengintegrasikan alat, tetapi tidak mengubah bisnis mereka seperti yang dipikirkan semua orang. Pada masa awal, perusahaan-perusahaan mengklaim menggunakan AI tanpa benar-benar memakainya. Saat ini, perusahaan-perusahaan memang menggunakannya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara menghasilkan uang darinya. Dan itu adalah masalah yang jauh lebih besar, karena sekarang taruhannya lebih tinggi, harapannya sangat besar, dan kesenjangan antara apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dijanjikan semakin sulit diabaikan. Bab 3, Tembok Energi. Kendala yang lebih mendalam dari semua ini bukanlah masalah keuangan, melainkan fisik. Selama bertahun-tahun, perbandingan sederhana sering diulang bahwa satu permintaan ke AI dapat menggunakan sekitar 10 kali lipat listrik dari pencarian web standar. Angka itu berasal dari perkiraan awal, dan seperti kebanyakan perbandingan sederhana, angka tersebut telah diperdebatkan, diperbarui, dan dibesar-besarkan, tergantung siapa yang mengemukakannya. Namun bagian yang sebenarnya tidak berubah adalah pernyataan bahwa beban kerja AI memang lebih berat. Pada tahun 2022, pusat data sudah mengonsumsi sekitar 460 terawatt jam listrik secara global setiap tahunnya. Itu kira-kira setara dengan konsumsi listrik satu negara seperti Jerman atau Jepang, atau sekitar 2% dari total permintaan global. Pada tahun ini,
Angka tersebut bisa mencapai antara 620 hingga 1.000 terawat jam tergantung seberapa agresif pertumbuhan AI. Ketika Anda melihat ke dalam pusat data, bagaimana energi itu digunakan cukup mengejutkan. 40% listrik digunakan untuk komputasi sebenarnya, bagian di mana AI melakukan tugasnya. 40% lainnya digunakan hanya untuk mendinginkan mesin-mesin tersebut. Sisa 20% digunakan untuk segala hal lainnya, seperti memindahkan data, menjaga sistem tetap stabil, pada dasarnya memastikan seluruh operasi tidak runtuh karena kompleksitasnya sendiri. Jadi hampir setengah dari energi yang kita tuangkan ke AI tidak membuatnya lebih pintar, itu hanya untuk menjaga agar tetap hidup. Sekarang mari kita melihat gambaran yang lebih luas. Sebuah pusat data hiperskala besar seperti yang sedang dibangun perusahaan-perusahaan untuk AI dapat mengonsumsi 100 megawatt listrik atau lebih. 1 megawatt biasanya dapat memasok listrik untuk lebih dari 150 rumah di Amerika Serikat. Kalau 100 megawatt, selama 1 tahun itu setara dengan listrik yang dibutuhkan untuk mengisi daya lebih dari 200.000 kendaraan listrik hanya untuk satu gedung. Dan ada sekitar lebih dari 8.000 pusat data di seluruh dunia, dengan sepertiganya berada di Amerika Serikat saja. Yang mengkhawatirkan, studi sekarang menunjukkan bahwa sebagian besar pusat data ini berada di iklim yang dianggap terlalu panas untuk beroperasi secara efisien. Sudah saatnya kita berhenti menganggap cloud sebagai sesuatu yang abstrak. Kita sedang membicarakan jaringan yang terus berkembang dari fasilitas-fasilitas besar yang haus daya yang terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu, mengambil listrik dari jaringan yang sama dengan yang memasok rumah, sekolah, dan bisnis. Permintaannya juga tidak tersebar secara merata. Di daerah dengan tekanan yang tinggi, pejabat kota terpaksa membuat pilihan sulit saat itu juga. Apakah Anda akan memperluas jaringan listrik? Apakah Anda akan menaikkan harga listrik? Apakah Anda akan memperlambat pembangunan dan membatasi pertumbuhan lapangan kerja? Tidak ada satupun dari pilihan ini yang mudah, dan tidak ada satupun yang menangani masalah air juga. Ingat, 40% energi yang digunakan hanya untuk mendinginkan pusat data raksasa ini, itu seringkali bergantung pada volume air yang sangat besar yang bergerak melalui sistem, terus-menerus bersirkulasi untuk membuang panas. Satu pusat data besar dapat menggunakan jutaan galon air per hari, kira-kira sama dengan kebutuhan sebuah kota berpenduduk 30 hingga 50 ribu orang. Selama setahun, bahkan fasilitas berukuran sedang pun bisa menghabiskan sekitar 100 juta galon air hanya untuk tetap dingin. Dan sebagian besar air itu tidak kembali. Dalam banyak sistem, 70 hingga 80% hilang karena penguapan, pada dasarnya lenyap ke udara. Sementara itu, sekitar 75 hingga 90% pusat data bergantung pada pendinginan berbasis air, seringkali mengambil dari sungai yang sama dan pasokan kota yang juga digunakan oleh masyarakat setempat. Di setidaknya satu kota di Oregon, pusat data milik satu perusahaan mengonsumsi lebih dari 25% pasokan air kota tersebut. Sistem yang sama yang menjanjikan skala tak terbatas justru mengambil dari pasokan yang sangat terbatas. Jaringan listrik yang berkembang pesat dan sistem air sudah berada di bawah tekanan. Semakin besar sistem ini tumbuh, semakin banyak yang diambilnya. Dan saat ini belum jelas di mana batas akhirnya. Dan sementara semua tekanan itu terus meningkat di dunia fisik, sesuatu yang lain sedang terjadi di dalam perusahaan-perusahaan. Karena saat AI menarik lebih banyak dari luar, AI juga diam-diam menarik sesuatu dari dalam. Data mereka. Bab 4, Security Self-Sabotage. Menurut data terbaru, sekitar 34,8% masukan karyawan ke dalam AI sekarang mengandung informasi sensitif. Itu naik dari hanya sedikit di atas 10% pada tahun 2023. Sepertiga dari semua yang ditempelkan ke chatbot AI pilihan Anda adalah dokumen hukum, data pelanggan, rekam medis, kode sumber, dan kontrak. Yang lebih parah, 83% dari perusahaan yang melakukan ini sama sekali tidak memiliki kontrol teknis untuk mencegahnya. Mereka bisa saja mengirim email kebijakan sebanyak mungkin, tapi keesokan harinya mereka akan meminta karyawan yang sama untuk bekerja lebih cepat, lebih produktif, dan efisien. Sekarang para karyawan harus memutuskan, tenggat waktu atau kebijakan. Mereka selalu memilih tenggat waktu. Skala blunder keamanan akibat ulah sendiri ini mulai terlihat seperti bencana yang berjalan lambat. Lebih dari 225.000 kredensial ChatGPT telah ditemukan dijual di marketplace dark web, seringkali diambil dari perangkat yang telah disusupi atau kata sandi yang digunakan ulang. Perusahaan besar seperti Apple, JP Morgan, dan Goldman Sachs telah membatasi atau melarang alat seperti ChatGPT secara internal setelah menyadari apa yang terjadi. Samsung belajar dari pengalaman pahit. Pada awal 2023, 3 karyawan membaca email yang mencabut larangan ChatGPT sebelumnya dan kemudian berpikir, kita sudah bebas.
Yang pertama, langsung mengunggah kode sumber milik perusahaan untuk memperbaiki masalah yang sedang mereka hadapi. Yang lain menyalin catatan dari rapat internal perusahaan ke dalam kolom obrolan mereka. Sementara yang ketiga menggunakan ChatGPT untuk mengidentifikasi peralatan rusak di lini semikonduktor. Tak lama kemudian, larangan itu kembali diberlakukan. Sebuah survei internal dengan cepat menunjukkan bahwa 65% karyawan Samsung menganggap alat AI sebagai risiko keamanan. Bagian yang paling mengganggu dari semua ini adalah apa yang paling sering disalahpahami orang tentang inti dari ketidaksesuaian antara privasi pengguna dan cara sistem AI dirancang untuk bekerja. Model AI dilatih menggunakan kumpulan data yang sangat besar. Pada paket konsumen seperti versi gratis dan plus dari OpenAI, konsumen secara default mengizinkan perusahaan untuk menggunakan percakapan mereka guna melatih model-model di masa depan. Tentu saja, Anda bisa memilih untuk tidak ikut serta dengan menelusuri berbagai pengaturan, tetapi sebagian besar pengguna bahkan tidak sadar bahwa opsi tersebut ada. Sampai Anda melakukannya, setiap dokumen, setiap potongan kontrak, setiap detail klien yang Anda ketik bisa menjadi bahan pelatihan potensial. Demikian peringatan dari salah satu laporan. Begitu rahasia dagang digunakan dalam pelatihan atau pemrosesan model AI, kerusakannya bisa bersifat permanen. Anda tidak bisa begitu saja menghapusnya. Itu seperti mencoba memisahkan cat yang sudah tercampur. Itulah yang membuat hal ini jauh lebih berbahaya dibandingkan kebocoran data tradisional. Kebocoran data tradisional itu jarang, terlihat, dan sebagian besar bisa diperbaiki. Mengorbankan keamanan pengguna adalah hal yang biasa bagi perusahaan AI. Ketidakpatuhan terhadap HIPAA sudah menjadi bagian dari alur kerja. Itulah mengapa beberapa peneliti keamanan sudah mulai menyebut ini sebagai kebocoran data perusahaan terbesar yang tidak terkendah dalam sejarah. Ketika Anda berbicara dengan orang-orang di dalam perusahaan-perusahaan ini yang benar-benar bertanggung jawab atas apa yang terjadi, mereka tahu persis apa yang sedang terjadi. Mereka tahu bahwa kontrol untuk mencegah karyawan menempelkan data sensitif ke dalam alat AI mereka belum diterapkan. Mereka tahu risikonya, tetapi mereka juga tahu tidak ada solusi yang mudah. Anda tidak bisa begitu saja membuat versi internal yang aman dalam semalam. Itu membutuhkan jutaan dolar untuk perangkat keras, tim khusus, dan waktu yang sebagian besar perusahaan tidak miliki. Sementara itu, tekanan untuk bergerak lebih cepat tidak hilang. Orang-orang masih akan mencibir versi Copilot perusahaan mereka yang hanya memungkinkan mereka memperbaiki email dan melakukan pencarian di Google. Mereka diam-diam akan menggunakan versi ChatGPT konsumen mereka, dan atasan eksekutif mereka yang lebih tua sebagian besar tidak akan peduli. Mereka masih akan melihat model AI sebagai mesin pencari yang dilebih-lebihkan. Jika ada satu hal yang seharusnya disadari orang sejak bertahun-tahun lalu, itu adalah jangan pernah mempercayakan kekayaan intelektual Anda kepada para bro Silicon Valley. Hari ini, semua orang sedang menunggangi gelombang produktivitas itu dan berharap hal itu tidak berbalik merugikan mereka. Bab 5. Koreksi besar. Pada titik ini, kita tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sistem ini mahal. Ini membutuhkan banyak sumber daya, bocor data kemana-mana, dan masih belum menghasilkan uang yang cukup konsisten untuk para investornya. Jadi kenapa industri ini masih tetap bertaruh pada ledakan AI? Jawabannya adalah karena bagi orang-orang di dalam industri, semua ini tidak terasa seperti sebuah pilihan. Ini terasa seperti perlombaan senjata. Peringatan terus-menerus untuk tidak tertinggal atau membiarkan Tiongkok menyusul membuat semua orang bergerak dengan sangat cepat. Ini terasa seperti masalah hidup dan mati, padahal kenyataannya tidak begitu. Hambatan utama dalam apa yang disebut perlombaan senjata AI saat ini adalah semikonduktor atau chip. Dan perusahaan-perusahaan yang menjual chip tersebut, terutama Nvidia dan AMD, baik-baik saja. Industri semikonduktor global telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2026, industri ini diperkirakan akan menghasilkan hampir $1 triliun dalam penjualan tahunan, angka tertinggi sepanjang masa. Analis memprediksi penjualan tahunan sebesar $2 triliun pada tahun 2036. Menurut CEO Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC, produsen chip paling penting di dunia, permintaan untuk chip AI canggih saat ini mencapai 3 kali lipat dari pasokan global. Setiap perusahaan teknologi besar berusaha mengamankan kapasitas sebanyak mungkin bertahun-tahun sebelumnya. Pabrik-pabrik baru di Arizona dan Jepang tidak akan secara signifikan mengurangi tekanan pasar hingga tahun 2027 atau setelahnya. Mari kita perjelas. Produsen chip ingin perusahaan-perusahaan percaya bahwa tidak ada cukup daya komputasi, bahwa tidak akan pernah ada cukup daya komputasi. Jika Anda tidak memberi semuanya sekarang juga, Anda pasti akan tertinggal dalam perlombaan senjata komputasi ini. Pesan itu tidak perlu benar untuk menjadi kuat. Pesan itu hanya perlu diulang cukup sering. Dan memang diulang dalam telekonferensi laporan keuangan tahunan di konferensi, bahkan di depan Kongres.
Beginilah caranya perusahaan-perusahaan akhirnya memesan GPU senilai miliaran dolar bertahun-tahun sebelumnya, mengamankan pasokan yang mungkin bahkan belum bisa mereka gunakan sepenuhnya. Begitulah akhirnya tercipta pasar di mana permintaan jauh melebihi pasokan, dan sementara perusahaan chip akhirnya kebanjiran uang, konsumen yang harus menanggung biayanya. Selama berbulan-bulan, perlombaan senjata AI telah menyebabkan kekurangan besar memori khusus yang dibutuhkan chip-chip tersebut untuk berfungsi. Orang-orang menyebutnya RAM Mageddon. Hasilnya adalah tekanan pada semua kebutuhan konsumen. Laptop, ponsel, bahkan peralatan rumah tangga jadi lebih mahal. Dan di luar sana, seorang pria biasa yang hanya ingin merakit PC gaming baru bertanya-tanya, bagaimana beberapa stick DDR4 tiba-tiba harganya lebih mahal daripada kartu grafisnya. Saat ini, sistem AI dibangun berdasarkan dua asumsi. Pertama, bahwa permintaan AI akan terus tumbuh cukup cepat untuk menyerap semua infrastruktur yang dibutuhkannya. Dan kedua, bahwa peningkatan produktivitas akan datang cukup cepat untuk membenarkan biayanya. Jika salah satu dari asumsi itu meleset, seluruh janji ledakan AI mulai goyah. Kita pernah melihat hal ini sebelumnya pada akhir tahun 1990-an. Perusahaan-perusahaan membangun infrastruktur internet besar-besaran dengan serat optik, server, dan jaringan yang memenuhi seluruh gedung dengan asumsi bahwa permintaan akan segera menyusul. Akhirnya memang terjadi, tapi tidak sebelum pasar mengalami koreksi besar. Nasdaq kehilangan sekitar 76% dari nilainya. Perusahaan-perusahaan seperti Cisco, Intel, dan Oracle melihat harga saham mereka anjlok dalam semalam. Perusahaan lain seperti eBay dan Amazon nyaris tidak berhasil bertahan. Butuh waktu 15 tahun bagi indeks Nasdaq untuk kembali ke titik tertingginya sebelumnya. Ledakan internet itu sendiri bukanlah sesuatu yang palsu, tapi waktu terjadinya penilaian berlebihan dan hype yang dramatis memang tidak realistis. Pasar harus bergantung pada bantuan darurat akibat hal itu. Perusahaan-perusahaan yang disebut .com itu ternyata tidak mampu menghasilkan keuntungan seperti yang diimpikan para investornya ketika mereka menggelontorkan uang ke startup-startup di tahun 1990-an. Tidak sulit membayangkan koreksi serupa terjadi hari ini, kali ini untuk perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. Uang yang mendorong ledakan AI saat ini bukan hanya modal ventura yang mengejar keuntungan, ini menyentuh semua orang. Ketika siklus itu berbalik, orang-orang yang membuat keputusan jarang terkena dampaknya. Para eksekutif tetap akan dibayar dan investor awal menemukan jalan keluarnya. Kerugiannya meluas kemana-mana. Jadi ketika Anda mendengar tentang perlombaan senjata AI, ada baiknya bertanya, sebenarnya berlomba menuju apa? Karena saat ini terlihat kurang seperti perlombaan menuju masa depan dan lebih seperti upaya untuk membenarkan miliaran yang sudah dihabiskan. Jika hasilnya tidak muncul dengan cukup cepat, dampaknya tidak hanya akan terjadi di dunia teknologi, itu akan menyebar kemana-mana. Dan jika Anda berpikir risiko terbesar adalah uang, kekuasaan, atau data, Anda mungkin meremehkan masalah sebenarnya. Apa yang terjadi ketika mesin-mesin itu memutuskan bahwa sebuah nyawa bisa dikorbankan? Anda mendapati bahwa sebuah AI baru saja mencoba membunuh seorang manusia agar tidak dimatikan. Atau tonton video ini.